warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat JKM. Pepatah bilang, kata kenal maka kata sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Gisri Salsabila. Dan saya ucapkan selamat datang Sobat JKM di podcast Jatim Karya Mandiri. Dan di sini saya tentunya gak bakal sendirian karena akan ditemani oleh narasumber dari PT JKM atau Jatim Karya Mandiri. Halo Pak Lingga. Halo Mbak Agri. Selamat datang Pak Lingga. Selamat pagi. Pagi Mbak Agri. Gimana Mbak Agri? Mungkin teman-teman JKM nih pada belum tahu nih Pak Lingga. Ini Pak Lingga siapa sih? Kok ganteng sih? Oh iya, siap. Mungkin bisa langsung perkenalan Pak. Ya. Oke, makasih Mbak Gis. Sebelum saya perkenalan, saya mau mohon maaf kepada teman-teman JKM karena Pak Dirut hari ini ada keperluan keluar kota. Perkenalkan, nama saya Januar Lingga, saya sebagai Menbidang SDM. Teman-teman JKM pasti tahu siapa saya dan saya juga seperti apa. Kalau teman-teman baru belum pernah tahu JKM, kenalkan tugas saya sini sebagai penyambung atau hubungan dengan teman-teman di luar PT JKM dan juga menguji semua apa aset JKM ataupun titik tenaga teknik dan bertanggung jawab teknik dari JKM itu saya yang bertanggung jawab. Humas, ada yang kayak humas gitu? Ya, hubungan LSD kan kelembagaan dan sumber daya manusia juga. Oke. Siap. Mungkin langsung aja saya tanyain mengenai PT Jatim Karya Mandiri. Boleh, monggo Mbak. Ini ngetes sekalian. Oh siap. Udah lama bekerjanya udah berapa lama Pak? Kebetulan PT Jatim Karya Mandiri itu berdiri tahun 2016 bulan Januari dan kebetulan saya juga sudah gabung di JKM dari awal. Berarti sampai akhir ini? Sampai hari ini, detik ini. Oke. Sampai detik ini saya masih tetap di Jatim Karya Mandiri. Oke, mungkin teman-teman JKM nih, mungkin JKM yang awam masih belum tahu JKM itu apa sih? Mungkin bisa dijelaskan juga di bidang apa? JKM? PT JKM atau Jatim Karya Mandiri sendiri bergerak di bidang kelistrikan. Mulai dari instalasi tenaga listrik tenaga rendah seperti yang di rumah di sekarang ini, di ruangan ini, terus tegangan menengah seperti yang di pabrik sampai distribusi tenaga listrik yang masang-masang tiang seperti kalau Mbak Agus tahu di depan rumah ada tiang listrik, daliri kabel, yaitu JKM juga bergerak di bidang itu. Terus kenapa PT JKM itu bisa buat mempercayakan kita kepada masyarakat gitu? Oh gini, di PT Jatim Karya Mandiri yang pertama tenaga kami bersertifikat. Pasti. Disertifikatkan sesuai amanat undang-undang. Iya. Barang siapa yang mengerjakan kerjaan listrikan wajib bersertifikat kompetensi. Iya. Itu kami seluruh anggota kami bersertifikat. Seperti itu Mbak. Terus yang kedua, jaringan kami luas. Di seluruh Jawa Timur kami bisa melayani. Di seluruh Jawa Timur. Di seluruh Jawa Timur juga bisa. Ada teman-teman di sana. Oke. Kalau luas tadi. Kalau misalnya saya tanya total keseluruhan anggota dari PT Jatim Karya Mandiri itu berapa sih? Kalau perwakilan yang jelas, kalau untuk perwakilan itu satu Jawa Timur ada sekitar 70 tenaga teknik. 70 tenaga teknik. Kalau di luar Jawa Timur ada 5 perwakilan. Kalau untuk tenaga tekniknya sekitar 20 orang lebih lah Mbak. Kalau bisa disebutkan disebarluaskan di mana saja, di kota-kota mana saja Pak? Nah, kalau di Jawa Timur semua UP3 ada kami. UP3 apa Pak? UP3 unit pelayanan PLN, kalau teman-teman kenal ada semua. Iya. Di UP3 semua di Jawa Timur, termasuk Madura kami juga ada. Pelosok-pelosok Madura kami juga punya. Di Sulawesi ada. Di Sulawesi ada. Luar Jatim ya Pak? Ada. Di Parepare, di Palu, barang ada berapa kami di sana. Di Nusa Tenggara Timur, di Kupang, di Sumba Barat, Jawa Timur ada. Berarti PT Jatim Karya Mandiri sudah menyebar luas. Alhamdulillah untuk provinsi wilayah sudah di Jawa Timur, seluruh Sulawesi sama Nusa Tenggara Timur. Sementara masih itu ini pengembangan bisa di seluruh Indonesia ya. Amin. Ini kami coba merambah ke Nusa Tenggara Barat,
Waduh. sama Kalimantan. Ini rencana mau ke sana untuk Semoga cepat terlaksana ya Bapak. Amin, 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 amin. amin. Mungkin ini udah semakin seru nih topiknya. Mungkin bisa minum-minum Oh, iya, lebih siap. dahulu nih Bapak. Monggo, monggo. Monggo. Manis. Oh, manis saya. Alhamdulillah. Manis, manis. Berarti yang buat kan enak. Ya, alhamdulillah. Mungkin bisa langsung saya tanya lagi ya Bapak. Monggo, Mungkin Pak. dari Bapak bisa. Terus bagaimana Bapak untuk rumah-rumah masyarakat bisa teraliri listrik? Gimana? Ya gini Pak Gis, yang pertama yang pasti harus ada bangunan rumahnya dulu. Pasti. Tentunya, Bapak. Setelah itu rumah itu harus ada instalasinya, kan gitu. Setelah rumah itu ada instalasinya, baru mendaftar ke PLN Mobile. Nah, di PLN Mobile itu nanti ada satu kolom, di ibaratnya disuruh memasukkan nomor NIDI. Ditanyai dulu, sudah ada instalasinya. Kalau sudah, langsung lanjut ke kolom NIDI. Ada yang namanya NIDI. Nah, NIDI itu sebenarnya NIDI itu nomor identitas tenaga listrik. Ya. Nomor identitas instalasi tenaga listrik. Nah itu cara mendapatkannya mengakses Ujang. Si Ujang tadi. Nah, sudah Sudah listrik. Bapak jelaskan. Mengakses Ujang, memasukkan itu tadi semua data-datanya, semua dimasukkan semua. Setelah itu milih penyedia jasanya. Gitu ya. Nah, kalau di Jawa Timur dia milih kami lah. Ya, Nah, gitu. pastilah. Memilih PT Jatinegara Mandiri. Nah, seperti itu. Setelah itu langsung tim kami yang mensurvei, dilihat instalasinya tadi sangat rendah. Dan itu kalau sudah sesuai semua, baru kita laporkan untuk penerbitan ID-nya itu, nomor identitas instalasi tenaga listrik tadi. Seperti itu aja sih Mbak. Terus setelah itu balik lagi ke PLN Mobile, masukkan yang namanya SLU, sertifikat layak operasi. Nah, kalau sertifikat layak operasi itu bukan kami yang mengeluarkan, dari pihak yang bisa disebut LID, Lembaga Inspeksi Tenaga Listrik, LID, nah itu dari pihak LID. Nanti bisa di PLN Mobile itu bisa milih PT apa gitu. Tapi juga bisa kami bantu, juga bisa. Kalau pelanggan berkenan kami bantu, juga bisa kami bantu. Dari ibaratnya bisa dibantu dari awal sampai akhir ya Bapak? Bisa sekali. Tentu pasti bisa. Pasti kalau bisa. Setelah itu keluar nih, kan gitu keluar yang namanya BP, biaya penyambungan. Nah itu sesuai yang di aplikasi itu. Nah itu setelah terbayar, baru nanti pihak PLN yang akan menyambung listriknya. Dialiri listrik. Seperti itu. Sedikit informasi untuk NIDI sendiri, itu NIDI-nya ya Pak ya, Ya. itu tidak berbayar, gratis. Hanya saja ada jasa-jasa di situ, Ya. seperti jasa supervisi atau jasa revisi, jasa pasang baru. Kalau rumah listriknya kan maksudnya di jasa pasang Ya. baru, itu ada jasanya semua. Tapi pasti dipermudah kan? Pasti sangat mudah kalau ke JKM, pasti sangat mudah, cepat responnya, pasti sangat mudah. Tadi kan udah jelaskan kita ada di mana-mana. Untuk pelanggan sendiri gimana sih cara untuk mempunyai aliran listrik yang baik dan benar? Oh gini, kalau sesuai aturan baru kan pelanggan itu membuka di Ujang Listrik ada aplikasi informasi website punyanya ISDR Ujang Listrik. Nanti di situ pelanggan memasukkan kebutuhannya untuk apa, nama pelanggan dan lainnya itu ada di formnya. Terus nanti memilih penyedia jasa. Nah, memilih penyedia jasa itu milih Jatinegara Mandiri. Itu terus nanti dari tim kami akan menghubungi pelanggan. Menghubungi pelanggan, kita tanya dulu apakah instalasinya sudah siap atau belum, kan gitu. Kalaupun pelanggan jawab sudah siap, tetap kami akan terjunkan tim survei. Nah itu untuk mengecek instalasinya apakah sudah sesuai standar atau apakah benar memang sudah terpasang, kan gitu. Kalau belum terpasang, nah kita yang akan menawarkan ke pelanggan ini wajib dipasang. Banyak itu ada APD kayak saklar itu kan banyak, jadi pasang ini
Kalau pelanggan setuju, baru kami kerjakan pasang. Kalau pun toh sudah terpasang dan sudah sesuai standar, kami hanya memeriksa saja. Aliran listriknya Belum, itu belum dialiri listrik, pemasangannya aja. Kalau sudah benar, baru kami laporkan ke si Ujang Gatrik itu dari BNID. aplikasinya gimana? Si Ujang Gatrik, ya. Jadi aplikasinya di mobile phone kan pastinya Bapak? Berbasis website masih ya? Masih website. Website. Dan masih pasti kalau website itu kayak berhubungan langsung dengan anak muda. Oh iya, siap. Tentunya. Lah kebetulan di Jatim Karya Mandiri ini 90% kalau muda. Waduh. Dari direkturnya, dari tenaga tekniknya, dari manajernya, semua rata anak muda semua. Dari bapaknya. Sekarang saya kan kelihatan masih muda. Benar-benar masih fresh. Oh iya. Bagaimana respon dan cara mengatasi perkembangan teknologi dan sistem pada saat ini, dan tujuan ke depan apa sih dari teman-teman PT Jatim Karya Mandiri? Kalau untuk teman-teman Jatim Karya Mandiri, yang jelas kami ini masih merancang untuk memudahkan pelanggan mengakses listrik. Jadi gini, untuk kita sekarang lagi merancang yang namanya website, dan juga nanti pasti website itu berbasis aplikasi. Jadi gini, di website itu nanti kita akan pelanggan, jadi enggak susah lagi, hanya masukkan nomor KTP. Jadi intinya dari rumah pelanggan bisa teraliri listrik. Ya, Itu terobosan nanti dari pekerjaan di pasti ada. Ini masih kita rancang, flowchart sudah jadi, nanti kita tinggal ngobrol sama tim IT aja. Oke, tertarik banget ya Bapak. Jadi kaulah muda yang belum tahu, kayak misalnya saya sendiri nih, saya kadang listrik di rumah saya diurus sama orang tua saya. Nah dari sini, dari website, tentunya teman-teman generasi muda bisa mengaplikasikan tentang listrik di rumah maupun dimanapun tempat kalian berada. Seperti itu. Mungkin dari bapaknya ada kesimpulan dari topik tadi. Ya intinya kalau teman-teman yang belum bergabung ke JKM, monggo kita buka pintu lebar untuk kalau muda. Bahkan yang belum mengerti tentang listrik akan kami bimbing lah. Kami bimbing untuk agar bisa mengerti listrikan. Karena apa? Rata-rata di luar, selain PT Jatim Karya Mandiri, itu pemain listrik atau teman-teman PT listrik itu rata-rata senior. Ya. Dikuasai oleh senior. Sekarang dari PT JKM, gimana caranya teman-teman yang anak muda ini harus bisa teman-teman terus bangsa. Iya, terus bangsa ini ya. Siap. Seperti itu. Karena listrik ini primer banget ya Pak, ya, buat kehidupan sehari-hari. Gak ada listrik, gak bisa online. Oh iya. Pembelajaran daring gak bisa. Gak bisa, makanya itu. Teman-teman kalau muda harus bisa seperti para senior kita kan gitu. Waduh. Oke, untuk harapannya Bapak buat instalasi listrik di Indonesia apa Bapak? Yang pasti harapan kami ya itu Mbak, standarisasi listrik di Indonesia ini bisa menyamai di internasional, skala internasional. Iya Mbak. Waduh. Itu harapan dari kami. Jadi kami juga berharap kalau muda maulah bergabung dengan kami untuk bekerja di bidang kelistrikan. Gimana sih? Caranya gimana Bapak? Caranya gampang aja Mbak. Yang penting kirim CV, KTP, pas foto sama ijazah, minimal ijazah SMA, bisa dikirim ke, nanti ada di link bio atau di bawah ini ada. Di bawah ini? Di medsos sampai di JKM. Di medsosnya PT Jatim Karya Tetap Mandiri. scroll ya, jangan scroll mantan aja terus, tapi scroll tentang informasi-informasi yang pasti penting ya Pak. Pasti penting di media sosial. Yang tentunya sangat penting buat teman-teman sekalian. Baik Bapak, sudah 10 menit sampai 15 menitan kita ngobrol bareng. Saya terima kasih buat informasinya buat teman-teman yang tentunya sangat bermanfaat, sangat penting buat Sobat JKM. Mungkin itu aja sih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Dan Sobat JKM yang tertarik dan mau bergabung dengan PT Jatim Karya Mandiri, bisa banget kepoin sosial medianya di kolom deskripsi.
Semoga podcast tadi bermanfaat dan diterima di halayak umum. Tetap semangat buat semuanya. Saya Adisti Salsabila undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JKM.